Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ferry Tiona SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Diskrit dan ICT. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas R002. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang kriteria dan manajemen media pembelajaran konkret. Saya, Salsa Fira Azhara, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu, yang dimana anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Salsa Fira Azhara. Saya Dinda Putri Lestari dengan NIM A1C221034. Saya Amelia Cahyani dengan NIM A1C221062. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Materi pertama yaitu hubungan media dan teori yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dinda Putri Lestari. Kepada Dinda dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu hubungan media dengan teori. Teori belajar menjadi bahan penentu tujuan, metode, isi, situasi, media, serta evaluasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran selanjutnya yang sedang direncanakan. Teori belajar berperan penting dalam perencanaan pembelajaran. Sebuah teori pembelajaran sebaiknya juga menyangkut suatu praktek untuk membimbing seseorang sebagaimana cara ia memperoleh pengetahuan dan keterampilan, pandangan hidup, serta pengetahuan akan kebudayaan masyarakat sekitarnya. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya materi yang kedua yaitu prasyarat untuk membuat alat peraga dalam pembelajaran matematika yang akan disampaikan oleh rekan saya Amelia Cahyani. Kepada Amel dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Materi yang kedua yaitu prasyarat untuk membuat alat peraga dalam pembelajaran matematika. Alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran dan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pembelajaran. Ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, Azhar Arsyad 2013 halaman 9 mengatakan alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran dengan segala macam benda yang digunakan untuk memperagakan materi pembelajaran. Yang kedua, menurut Nana Sujana 2014 halaman 99 mengatakan bahwa alat peraga adalah sebagai alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Yang ketiga, menurut Siti Adha dan teman-teman 2014 halaman 19 mengatakan bahwa alat peraga adalah satu di antara beberapa cara untuk mengaktifkan siswa berinteraksi dengan materi ajar. Diperlukan suatu alat bantu yang disebut alat peraga. Terdapat dua pendapat mengenai prasyarat untuk membuat alat peraga, yaitu yang pertama menurut Pos dan Reis dalam Pujiati dan Hidayat tahun 2015 halaman 33-34. Mereka memberikan dua kategori dalam pemilihan alat peraga, yaitu persyaratan secara pedagogik dan kedua persyaratan secara fisik. Yang pertama, persyaratan pedagogik, yaitu pertama memberikan perwujudan kebenaran alat untuk konsep-konsep matematika. Yang kedua, secara jelas menunjukkan konsep matematika. Yang ketiga, memberikan motivasi bagi siswa. Alat peraga dengan karakteristik fisik yang menarik. Yang keempat, dapat berfaedah banyak. Yang kelima, menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi siswa. Yang keenam, memberikan keterlibatan individual bagi siswa. Yang kedua, persyaratan secara fisik. Yang pertama, tahan lama. Kedua, bentuk dan warna menarik.
Yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola. Yang keempat, ukuran alat yang sesuai atau seimbang. Yang kelima, tidak terlalu mahal dan mudah dalam pemeliharaan. Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa alat peraga tersebut aman untuk digunakan bagi guru dan siswa. Yang kedua, menurut Rus Effendi. Menurut Rus Effendi, dalam bukunya Pengajaran Matematika Modern seri keempat itu memiliki 10 prasyarat dalam alat peraga. Antaranya yang pertama, tahan lama, dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat. Yang kedua, bentuk dan warnanya menarik. Yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola atau tidak rumit. Yang keempat, ukurannya sesuai atau seimbang dengan ukuran fisik anak. Yang kelima, dapat menyajikan konsep matematika baik dan dalam bentuk real, gambar, atau diagram. Yang keenam, sesuai dengan konsep pada matematika. Ketujuh, dapat memperjelas konsep matematika dan bukan sebaliknya. Yang kedelapan, peragaan itu supaya menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi siswa. 9, dapat dimanipulasikan. Yang ke-10, apabila mungkin alat peraga tersebut dapat berfaedah ganda atau banyak. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu kriteria pemilihan alat peraga yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Salsafira Azhara. Kriteria pemilihan alat peraga. Yang pertama yaitu tujuan atau objektif. Siswa dapat menyebutkan fungsi overhead proyektor atau siswa dapat menyebutkan banyaknya simetris pada segitiga sama sisi. Maka, untuk menjelaskan materi yang terkait dengan pencapaian tujuan tersebut, tidak perlu menggunakan alat peraga. Yang kedua, materi. Pelajaran materi matematika yang diajarkan di sekolah mempunyai silabi yang penyusunannya menggunakan pendekatan spiral. Yang ketiga, strategi. Pembelajaran untuk menjelaskan bahwa harga mendekati 3,14 apabila digunakan strategi penemuan, maka media atau alat peraga yang digunakan akan berbeda jika penjelasan harga mendekati 3,14 dengan strategi. Yang keempat itu kondisi. Kondisi atau lingkungan ialah ruangan, tempat, duduk, banyaknya murid, dan waktu yang tersedia. Yang kelima yaitu siswa. Bahwa alat peraga dapat digunakan bila siswa memang benar-benar memerlukannya untuk memahami suatu konsep. Sedangkan apabila siswa tersebut proses berpikirnya sudah tidak perlu dengan pertolongan alat peraga, maka akan percuma kita menggunakan alat peraga tersebut. Baiklah, hanya sekian presentasi dari kami pada kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.